Anak saya yatim, suka dapat santunan. Kalau uangnya saya pakai sebagian, gimana Pak Ustaz? Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang kaya, jangan makan harta anak yatim. Faman kana faqiran, siapa yang fakir, enggak ada duit, falyakul, maka dia boleh makan bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Ada anak yatim, meninggal bapaknya, punya ruko 3. Anak yatim ini tidak bisa menjaga ruko karena belum mukallaf. Maka pengurusan 3 ruko diberikan kepada wasi, penerima wasiat. Kalau engkau penerima wasiat harta yatim orang kaya, mampu, jangan kau ambil uang dari penyewaan ruko itu. Tapi kalau engkau juga sulit ekonomi, boleh kau ambil bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Lebih daripada itu, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, siapa yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka jahanam. Orang yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pak Ustaz, apa hibah itu untuk sebagian anak itu boleh sebelum meninggal dunia? Datanglah seorang sahabat menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini suami saya memberikan hibah kepada anak yang ini, tapi anak yang ini tidak. Nabi panggil suami, apakah semua anakmu kamu beri? Tidak ya Rasulullah, ini saja. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kepada anak-anak kah. Nanti kalau kamu nggak adil pada anakmu, Pak, efeknya bukan sekarang, cucumu kelahi. Kamu kenapa nggak bantu sepupumu yang itu? Kakek kami dulu tidak adil, bapak dia disekolahkan sampai doktor S1, S2, S3, bapak saya S cendol aja nggak dapat. Gara-gara kakeknya tidak adil. Tapi ada beberapa kasus bapak boleh ngasih anak ini yang anak ini enggak. Contoh, anak pertama S3, anak kedua S2, anak pertama S3 doktor, anak kedua master. Tiba-tiba lama enggak punya anak, tiba-tiba lahir anak kecil masih SMP kelas 1. Bapak sudah tua, maka bapak khawatir, ini anak paling kecil ini, nanti kalau kakak-kakak, panggil kakaknya, sini anak pertama doktor, sini yang MA, sini SMP. Bapak mau kasih hibah ke adik-adik kalian, itu ruko yang di depan 2 untuk adik, dengan kebun yang di sana untuk adik. Kalian ikhlas, jangan kelahi nanti ya. Lalu kakaknya ngomong, kenapa papa khawatir Pak? Ini kan adik kami nggak akan makan duit dia. Aku bukan khawatir sama kamu, tapi istrimu. Kamu baik, tapi kelihatannya itu luar biasa. Dari harga tasnya, shoppingnya itu nanti gawat adik. Sedangkan aku sudah tua, mungkin besok umur pendek aku mati, maka ini kuhibahkan untuk ini untuk menjaga maslahat dikedepankan. Kasuistik begini boleh, tapi kalau anaknya sebaya biasa, maka tinggalkanlah bukan harta, tinggalkanlah ilmu faraid, hukum mawaris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Ajarkan dia fikih faraid. Doa apa yang afdal untuk anak kita betah di pondok pesantren dan bisa sukses seperti Ustadz Somad? Gimana saya mau ngajarkan doa betah pesantren? Orang saya aja lari dari pesantren. Saya di pesantren banyak sekali sekolah saya. Kelas 1 sampai kelas 3 Al-Jam'iyatul Wasliyah. Masuk kelas 4 Darul Arafah. Masuk kelas 5 Muallimin. Habis itu enggak sekolah 5 bulan.
Karena menurut saya nggak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, gubernur udah ada. Pas ditanya, mak kamu nggak sekolah? Nggak ada gunanya sekolah, mak. Jadi mau apa? Belikan aku gerobak, aku mau jual ikan asin aja. Akhirnya ada satu sekolah swasta mau nerima saya masuk. Nah, jadi kalau saya ajarkan doa ini, Bapak Ibu ajarkan doa ini kepada anak-anak kita, itu namanya kabura maqtan indallah. Ngajar tapi tidak. Doakan saja supaya anak-anak ini, saya tahunya ketika nggak sengaja, ketika saya ceramah bawa ibu saya, lalu ada orang nanya, saya lagi HP, ibu saya ditanya sama orang, Bu, gimana sih anaknya bisa sekolah bagus? Padahal dalam hati saya, ini kan anak dulu sekolahnya kacau balau. Kata ibu saya, anakku itu setiap malam kubacakan Al-Fatihah 100 kali. Baru saya tahu, oh, dia nggak pernah cerita dan saya nggak pernah nanya. Anakku itu biar supaya dia sekolah, bayangkan, sedangkan dibaca 100 kali aja saya pindah 4 sekolah. Bayangkan kalau saya nggak dibacakan Fatihah, mungkin udah jadi Fir'aun saya sekarang. Doa ibu luar biasa, Bu. Maka doakan anaknya untuk kebaikan anakku. Al-Fatihah, bertawassul dengan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassul. Apa dalilnya bertawassul dengan Fatihah ini? Kan sekarang jadi tren ini. Kalau mana dalilnya? Mana dalilnya? Dulu orang kalau belajar sama kiai, dah, sekarang dah. Pak Kiai, mana dalilnya? Kurang adab. Terjebak 3 orang di dalam gua. Hujan gerimis, masuk gua berteduh, tiba-tiba bergelinding satu batu besar, tertutup pintu, gelap. Berdoa yang satu, ya Allah, aku seorang yang kaya, pembantuku kerja, gajinya tidak dia ambil, dia pergi entah kemana. Gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak banyak. Lalu suatu ketika pembantuku itu pulang, aku panggil, hai pembantu, sini, ambil semua kambing-kambing ini punya engkau. Dan pembantuku itu mengambil, satu pun tidak dia sisakan. Parah juga pembantu. Kalau memang aku tulus ikhlas karena Allah, maka bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bertawassul dengan sedekah. Ibu bersedekah pada anak yatim, berdoa, ya Allah, berkat sedekahku ini jadikan anakku betah di pesantren. Itu namanya tawassul dengan sedekah. 2, dia tidak kaya, tapi dia berbakti pada ibunya. Ya Allah, suatu malam aku pulang membawa susu. Itu enaknya ceramah di masjid, langsung ada bahan praktek. Istriku menangis karena lapar, anakku merengek karena belum makan, tapi susu itu kusimpan untuk ibuku sampai akhirnya besok terjaga, lalu kuberikan untuk ibu dan ayahku. Minumlah mak, minumlah ya, sisanya baru kuberikan ke anak dan istri. Kalau memang ini baktiku kepada engkau ya Allah, maka bukakan pintu gua, terbuka. Itulah dalil boleh bertawassul dengan bakti kepada orang tua. Gimana anakmu mau berbakti, makanan ibumu bekas anakmu kau berikan? Neraka jahanam tempatmu, saudaraku. Kasar sekali Ustaz, neraka jahanam tempatmu. Kasar sekali Ustaz, neraka jahanam. 3, ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku, kami hampir berzina, dan ketika akan berzina tidak jadi terjadi karena aku takut kepada engkau. Kalau memang ini bisa menjadi tawassul, bukakan pintu gua. Inilah dalil kalau engkau tidak kaya, ibumu tidak ada, kau bisa bertawassul dengan iffah, menjaga diri dari zina. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sampai sekarang tidak. Kenapa? Enggak ada yang ngajak. Oleh sebab itu maka kita tiga-tiganya tidak bisa.
Bersedekah kita tidak kaya, berbakti pada orang tua pun kita tidak mampu, menjaga diri dari iffah pun mata kita jelalatan, maka kita hanya bisa bertawassul dengan Al-Fatihah. Itulah dalil bertawassul sebelum berdoa. Maka tawassul ibu, tawassul bapak, ya Allah berkat kemuliaan bisiril Fatihah, buatlah anakku betah di pesantren. Sekali, dua, tiga kali, 10 kali, 100 kali, makin banyak makin baik. Kertas terakhir, tolong jelaskan masalah istihadah. Jika wanita haid tidak teratur keluar terus menerus, haruskah menunggu bersihnya haid hingga 15 hari, setelah itu baru disebut haid kembali? Kalau haid keluar lebih dari 5, untuk apa dikaji? Yang di depan laki-laki semua. Tapi laki-laki juga punya istri perempuan. Jadi kalau ada yang ngaji, ngapain ngaji masalah haid? Ini kan perempuan, istri kalian kan perempuan. Walaupun lagi tren sekarang punya istri laki-laki, namanya LGBT. Ya Allah selamatkan generasi kami dari LGBT. Menurut ulama fikih, masa haid paling lama 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari terus keluar, namanya istihadah. Maka lewat dari 15 hari dia mandi bersih dari haid. Nanti kalau dia mau sholat, maka dia tunggu azan. Sebelum azan dia tidak boleh wudu. Ketika terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan langsung wudu, yakinkan dulu ini azan masjid atau azan HP. Setelah yakin masuk waktu sholat, masuk ke toilet kamar mandi, bersih-bersih, pakai pembalut, berwuduklah, langsung sholat. Kalau menetes saat sholat, ma'fu anhu, karena darurat tubihul mahzurat, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Emergensi. Berhubungan kelamin boleh, puasa boleh, karena dia seperti luka, cuman luka dia tidak di tangan, lukanya di dalam, sehingga darahnya keluar. Ustaz, kami nggak bisa kalau cuma dengar penjelasan, kami mau dalil Ustaz yang pakai tulisan. Mana? Buka HP, buka Google, nah, tulis di search, tulis di situ Somat Morocco Istihadah, SOMADMOROCCO, Somat Morocco spasi istihadah, enter. Ada tulisan saya di sana, nama blognya www.somatmorocco.blogspot. Ustaz, Somat itu sok gaya-gaya, ngapain tulis Somat Morocco? Kenapa nggak Somat aja? Coba tulis di search Somat, keluar sinetron Bang Somat. Maka saya buat Somat Morocco. Untuk Morocco itu tempat saya kuliah dulu. Nah itu. Jadi kalau saya tulis nama LCMA, alumni Azhar, alumni Maroko, itu bukan untuk riak, untuk sombong, untuk meyakinkan orang bahwa yang ngomong ini ustad. Karena sekarang banyak ngaku ustad tapi setan. Bicara di internet macam-macam. Oleh sebab itu, sedangkan sudah saya jelaskan saya S1 Al-Azhar, S2 Maroko pun banyak juga yang bilang saya tak ustad. Yakin dia. Besok saya pakai sorban baru dia tahu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain ngaminkan, illa ajabahumullah, doa itu dikabulkan. Doa ini dikabulkan bukan karena Abdul Somad yang berdoa, tapi karena ada tuan-tuan guru, ulama-ulama, kiai-kiai yang mengatakan amin, maka dikabulkan. Allah terbuka pintu-pintu langit menerima doa pagi ini. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa awliyaika al-muqarrabin an tuyassir lana umurana wa tufarrij kurubana wa an taqdi hajatina. Ya Allah, kami bertawassul berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, ahli bait, dan para wali-walimu yang dekat padamu. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, tunaikan segala maksud tujuan hidup kami. La tadah lana dzamban illa ghafarta. Keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa. Wala dainan illa qadaita. Hutang piutang tolong kami melunasi dari riba. Wala raghiban illa anjabta. Yang ingin punya anak, berikan anak penghafal Quran. Wala aziban illa zawwajta. Yang ingin menikah, temukan jodoh yang baik-baik. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit, angkat penyakitnya. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia dan di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan, mudahkan ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Indonesia dan negeri muslimin dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, jadikan kematian itu sebagai istirahat, berhenti dari dosa ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah, al-fakir kata tak berkenan di hati, kurang sopan santun, tata krama budi bahasa.